11 akan membahas tentang penyakit diare. Diare adalah penyakit yang membuat penderitanya menjadi sering buang air besar dengan kondisi tinja yang encer atau berair. Diare pada umumnya terjadi akibat mengonsumsi makanan dan minuman yang terkontaminasi dengan virus, bakteri, atau parasit. Diare juga merupakan salah satu masalah kesehatan yang umum di Indonesia, terutama pada bayi dan anak-anak. Diare juga biasanya berlangsung tidak lebih dari 14 hari atau disebut diare akut. Namun, pada sebagian kasus, diare dapat berlanjut hingga lebih dari 14 hari, disebut diare kronis. Umumnya, diare tidak berbahaya dan dapat sembuh dengan sendirinya. Namun, jika tidak ditangani dengan tepat, diare yang tidak kunjung membaik atau malah makin memburuk dapat menyebabkan komplikasi yang fatal. Penyebab diare dapat disebabkan oleh sejumlah kondisi, tetapi umumnya terjadi akibat infeksi virus di usus besar. Jenis virus penyebab diare meliputi rotavirus, norovirus, dan virus hepatitis. Di antara jenis-jenis virus tersebut, rotavirus adalah virus yang paling sering menyebabkan diare pada anak-anak. Selain infeksi virus, diare juga dapat disebabkan oleh yang pertama, infeksi bakteri seperti Salmonella dan Shigella. Yang kedua, infeksi parasit, contohnya ambeiesis. Yang ketiga, terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung pemanis buatan seperti sorbitol. Yang keempat, intoleransi fruktosa, yaitu gangguan dalam mencerna pemanis alami pada madu dan buah-buahan. Yang kelima, intoleransi laktosa, yaitu gangguan dalam mencerna zat gula pada susu dan produk sejenisnya. Efek samping operasi batu empedu, efek samping obat-obatan, misalnya antibiotik yang dapat mengganggu keseimbangan alami bakteri dalam usus, atau antasida yang mengandung magnesium. Pada diare yang berlangsung lama atau yang biasa kita sebut kronis, penyebabnya bisa meliputi yang pertama itu radang usus seperti penyakit Crohn, kolitis ulceratif atau kolitis mikroskopik. Yang kedua, infeksi HIV dan AIDS. Yang terakhir, penyakit celiak. Gejala penyakit diare. Gejala utama dari penyakit diare adalah sering buang air besar dan tekstur tinja yang lebih encer dan berair. Keluhan lain yang dapat dirasakan adalah perut kembung, kram perut, mules, dan tidak dapat menahan buang air besar, serta mual dan muntah. Adapun gejala lain yang dapat dirasakan, yang pertama, tinja berlendir, berdarah, atau mengandung makanan yang belum tercerna. Yang kedua, demam. Yang ketiga, sakit kepala. Dan yang keempat, berat badan menurun. Perlu kita ketahui, diare juga dapat menyebabkan dehidrasi seperti pusing, rasa sangat haus, mulut atau kulit kering, dan lemas. Sementara pada bayi dan anak-anak, dehidrasi juga dikenali dengan gejala air mata berkurang saat menangis, tidak ada urin pada popok selama 3 jam atau lebih, mulut dan lidah kering, rewel, dan mata, perut, pipi yang terlihat cekung. Adapun pengobatan dari penyakit diare. Pengobatan diare terbagi menjadi 2 berdasarkan jenis pengobatannya. Yang pertama ada terapi mandiri. Yang pertama meningkatkan konsumsi cairan atau rehidrasi. Yang kedua mengonsumsi makanan yang tepat. Yang ketiga mengonsumsi obat anti diare seperti Qualin dan Pactin. Dan yang kedua itu pengobatan oleh dokter. Pencegahan diare. Pencegahan diare dapat dilakukan dengan disiplin dalam menjaga kebersihan makanan dan minuman dengan menerapkan kebiasaan hidup bersih. Seperti yang pertama, rajin mencuci tangan dengan air dari sabun, terutama sebelum dan setelah makan. Mengkonsumsi makanan dan minuman sudah matang dan sudah dimasak. Dan yang kedua, menjalani vaksinasi rotavirus. Dan yang ketiga, memberikan ASI eksklusif pada 6 bulan pertama
bagi bayi guna membantu membentuk antibodi dalam melawan mikroorganisme penyebab diare. Komplikasi diare jika tidak segera diobati, kondisi tersebut dapat mengancam jiwa penderita, baik orang dewasa maupun anak-anak. Komplikasi yang dapat terjadi seperti dehidrasi, yaitu pingsan, kerusakan organ seperti gagal ginjal, dan yang terakhir koma. Dan banyaknya cairan yang keluar saat diare atau muntah akan diikuti dengan hilangnya elektrolit dalam jumlah yang cukup besar. Hal ini dapat menyebabkan gangguan keseimbangan elektrolit dalam darah seperti hipokalemia yang dapat menyebabkan lemah otot hingga gangguan irama jantung. Yang kedua, kekurangan bikarbonat darah yang dapat menyebabkan asidosis metabolik. Dan yang terakhir, hipomagnesemia yang dapat menyebabkan kram otot hingga kejang. Selain itu, buang air besar yang berkali-kali saat diare dapat menyebabkan iritasi di anus. Pada diare yang parah atau berlangsung lama, dapat terjadi prolapse rektum, yaitu turunnya bagian akhir dari usus besar akibat lemahnya otot panggul. Sekian pembahasan materi tentang promosi kesehatan di rumah sakit menyangkut penyakit diare. Semoga pembahasan yang kami berikan dapat kalian pahami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.